Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yang terus yang kedua 3, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum tentang hal-hal itu. Hari ini kita masuk ke topik yang ke-7, kesetiaan. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan tentunya pasti akan menghasilkan buah. Saya ulang kembali. Orang yang dipimpin oleh Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, tentunya pasti akan menghasilkan buah. Dan buah yang mau kita kemas pada hari ini, yang kita mau pelajari, yang menjadi cita rasa yang kita hasilkan pada saat ini adalah buah roh kesetiaan. Sama-sama katakan kesetiaan. Kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya mencoba mencari makna arti daripada kesetiaan. Kesetiaan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk menyamakan persepsi kita supaya gelombangnya tepat, gitu kan. Kesetiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berpegang teguh pada janji. Kesetiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian, patuh, taat. Bagaimanapun beratnya tugas yang dikerjakannya, ia tetap setia. Itu contohnya setia dalam bahasa Indonesia. Ia tetap setia melaksanakannya. Ia tetap setia memenuhi janjinya. Ini namanya kesetiaan. Jadi setia, Bapak Ibu Saudara, ternyata berpegang teguh pada janji. Ada nggak janji bapak-bapak, ibu-ibu terhadap istrinya? Banyak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu Saudara, kita punya janji. Pernah nggak terlintas di benak saudara saat saudara pernah berselisih, berbeda pendapat, tidak nyaman dengan pasangan saudara, lalu nyaris ada satu perdebatan. Perdebatan tersebut tentu namanya perdebatan, tidak ada perdebatan, tidak ada suatu teguran yang dinyatakan setiap orang enak. Gak ada teguran enak. Kadang-kadang ada teguran yang membuat kita kesal. Lalu terjadi pembelaan diri. Pada dasarnya manusia suka membela diri. Enggak di sini, di sana sini ada. Semua orang pengen membela diri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti ada diskusi di rumah, bapak-bapak di rumah, ibu-ibu di rumah, ada diskusi, ada pembelaan diri, ingatlah. Itu berarti terjadi namanya sidang di dalam rumah tangga. Sidang kecil-kecilan, gak usah dibesar-besarkan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga di rumah, jangan pernah melupakan janji. Kita harus menghasilkan buah. Buah roh yang kita hasilkan hari ini adalah kesetiaan. Matius 12:33. Baca sama-sama 2-3 ya. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sama-sama. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kalau saudara mau mengenal orang Kristen, bukan hanya secara fisikly, kita tidak bisa nilai orang dari fisiklinya, tetapi seseorang akan dikenal dia orang Kristen yang benar-benar menghasilkan buah, akan dikenal
yang dihasilkan. Sebab dari buahnya lah orang Kristen akan dikenal. Katakan amin. Saya bisa aja ngomong sama saudara. Tahu nggak? Bapak tahu nggak sih? Saya ini berdoa satu hari 5 jam. Nggak kayak kamu dasar kurang ajar kamu. Katanya berdoa 5 jam tapi ngomongnya kasar. Ibu-ibu nggak boleh berkata, Pak Gembala, saya ini sudah dengarkan semua khotbah Pak Gembala. Pak Gembala nggak saya dengar karena Pak Gembala orangnya kecil. Saya udah dengar khotbah pendeta-pendeta yang besar. Semua saya lahap. Tapi hidupnya nggak mencerminkan buah. No. Halo Bapak Ibu. Buahnya yang mau kita tunjukkan. Halo. Orang Kristen dikenal dari buahnya. Sekarang orang nanti akan berkata, aku yakin orang baik seperti beliau ini pasti Tuhannya baik. Buah muncul. Amin. Pohon dikenal dari buahnya. Jemaat Golden Gate dikenal dari buah yang saudara hasilkan. Kalau orang mau melihat Kristus, orang akan mengecap buah yang saudara hasilkan. Kita nggak bisa berspekulasi, Alkitab sangat terbuka Bapak Ibu Saudara. Dari buahnya lah engkau akan dikenal. Tapi dari buah yang kita hasilkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada pilihan. Kita harus berbuah. Katakan amin. Amin. Dan hari ini buah kesetiaan akan kita hasilkan. Orang bisa saja berkata, saya sudah tua Pak Pendeta. Pak Pendeta masih muda. Lagi lihat wajah saya imut-imut. Karena memang postur tubuh saya yang kecil. Lalu kata, masih muda ini pendeta. Karena begitu, Bapak masih muda, kayaknya masih di bawah saya. Puji Tuhan saya masih muda. Ya, berbahagialah yang postur tubuhnya agak imut seperti saya. Ya Pak, mudah ya. Kemudian orang bisa kira masih 30 tahun itu wajahnya. Ya, tapi harus tetap berkata Pak, anak sudah. Jangan nanti lihat pakaian modelnya, stylenya anak muda kan, kancing dibuka satu, kelihatan batu akik yang dulu orang berkata, wah ini abang. Tetapi walaupun orang berkata kita masih muda, kita harus tetap sadar kita sudah bapak-bapak ya, iya kan? Kita sudah bapak-bapak ya, Pak Felis ya. Wah, wajahnya Pak Felis masih imut-imut. Tapi ingat, sudah ada di belakang. Ya kan? Gitu Bapak Ibu Saudara, kita belajar setia. Harusnya kita sebagai orang Kristen memperlihatkan buah roh yang kita hasilkan, bukan hanya sekedar pengakuan dari mulut kita yang melegalkan bahwa kita adalah orang Kristen yang memiliki banyak pengalaman. Orang tidak peduli saudara, engkau lulusan dari mana. Engkau bisa berkata, saya magister, saya lulusan A, B, nilai saya cum laude, saya pernah menjuarai A, B, C. Orang tak butuh ternyata itu. Tapi orang yang ingin nikmati adalah buah kita. Oleh sebab itu orang Kristen harus mengukur dirinya, menyelidiki hati dan pikirannya, memperkarakan dirinya untuk setiap apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Karena kesetiaan itu adalah seperti saya katakan, berpegang teguh pada janji, patuh, taat. Apapun bagaimanapun beratnya pekerjaan yang harus dia kerjakan, kalau dia sudah memikul tanggung jawab itu, dia harus melaksanakannya apapun yang terjadi. Orang Kristen harus menyelidiki,
mengukur dirinya untuk setiap apa yang dilakukan dan kerjakan, dan memperkarakan semuanya, mempertimbangkan konsekuensi maupun sebab akibat yang dia kerjakan untuk setiap apa yang dipercayakan kepadanya. Apa yang dipercayakan kepada saudara saat ini, lakukan dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Ini pun adalah buah roh yang disebut akibat dari kesetiaan. Jadi karyawan, sebagai karyawan, engkau sudah ikat janji yang menjadi karyawan di salah satu pekerjaan atau pabrik atau perusahaan. Engkau sudah ikat janji untuk bekerja di sana. Lakukan tanggung jawabmu dengan penuh kesetiaan. Amin. Bapak-bapak, engkau telah menerima tanggung jawab menjadi bapak-bapak. Terimalah konsekuensinya. Amin. Ibu-ibu sudah menerima menjadi istri, terimalah konsekuensinya. Terima. Yang tadinya badanmu langsing, sekarang langsung. Terima. Ya, terima. Yang tadinya mungkin di rumah manja, sekarang harus memanjakan. Setia pada janji. Yang tadinya bebas sendiri, bapak-bapak kemanapun gak ada yang telepon. Mau pulang jam 9 malam, jam 12 malam, jam 1 dini hari, tidak ada yang komplain. Sekarang jam 7 malam tidak pulang, istri sudah suruh anak telepon papa, telepon papa. Itu konsekuensi, Bapak Ibu. Setialah, menghargai kepercayaan dari orang lain. Kalau bapak-bapak udah dipercayai oleh istri, hargai. Kalau ibu-ibu sudah dipercaya oleh suami, hargai. Kalau jemaat sudah dipercaya oleh gembala, hargai. Termasuk kalau gembala dipercaya oleh jemaat, harus berjuang menghargainya. Amin. Sebab kepercayaan yang sudah diberikan itu mahal, maka kita harus menghargainya. Jangan menggadaikan kepercayaan itu. Mahal itu kepercayaan. Maka setia pegang janji itu. Apalagi saudara sebagai karyawan, sebagai pebisnis, pegang kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu adalah deposito bagi saudara. Dan bagi saya pun, sebagai pendeta, kepercayaan itu mahal. Mungkin gak ada untungnya saat ini, tetapi itu adalah deposito di masa mendatang. Hal yang sangat mahal dalam hidup ini adalah kepercayaan. Kalau saudara bisa dipercayai, berarti saudara adalah pribadi yang sangat berharga. Sebagai karyawan engkau dipercaya oleh bos, hargai. Sebagai jemaat Tuhan engkau dipercayai oleh Tuhan, dititipkan berkat oleh Tuhan, hargai. Dititipkan istri, hargai. Amin, bapak-bapak. Dititipkan suami, hargai. Amin, ibu-ibu. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Itulah salah satu bagian dari buah roh kesetiaan. Bisa dipercaya. Bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan harta yang sesungguhnya kepadamu jika apa yang ada padamu engkau tidak bisa mempertanggungjawabkan? Gajimu mungkin 4 juta, tapi kau nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Hati-hati dengan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadilah orang yang bisa dipercaya. Berapa uang yang dipercayakan Tuhan untuk kau kelola, pertanggungjawabkan secara efisien. Bapak-bapak yang dengarkan firman ini, kalau sampai kau bermain togel, bermain judi untuk hal-hal yang sia-sia, engkau korbankan uang yang Tuhan percayakan bagimu, engkau berdosa kepada Tuhan. Engkau tidak pantas dipercayai. Bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan hal yang lebih bagimu? Itu bisa menjadi bumerang, menjadi musibah bagimu. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Amin.
Kalau mau membantu orang lain, lakukan dengan tulus. Orang bisa mempercayai bantuan. Engkau yang dibantu, jangan manfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadimu. Engkau merusak kepercayaan orang lain suatu saat nanti. Kalau kau pinjam, silakan kembalikan, supaya kau satu kali dalam butuh dipercayai untuk dipinjami. Itu Bapak Ibu Saudara. Maka menghargai kepercayaan dari orang lain adalah satu prinsip keharusan bagi orang Kristen. Bisa dipercaya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menjalankan tugas kita. Komitmen kita harus tinggi dan sungguh-sungguh untuk tugas yang kita emban, untuk kepercayaan yang kita terima. Kita harus komitmen yang tinggi. Kalau kau karyawan, komitmen bekerja dengan baik. Jangan komitmen terus pikirannya dengan naik gaji. Lakukanlah pekerjaan dengan baik. Kalau bosmu nggak menghargai, saya berharap kiranya Tuhan yang menghargai. Sebab sabar dipercayai orang adalah deposito jangka panjang. Amin. Kesetiaan adalah suatu janji yang bisa dipegang. Kesetiaan berarti tidak bercabang dan tidak mendua. Oleh sebab itu ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang mau kita renungkan hari ini menjelang akhir khotbah saya. Akankah kalau Tuhan datang kita ditemukan orang yang setia? Akankah kalau Tuhan datang menemui kita, Dia menemukan kita orang yang setia, membuahkan buah roh kesetiaan? Itu pertanyaan, jawab sendiri di hati kita masing-masing. Yang menjadi perenungan bagi kita, apakah kita bisa mendapatkan label setia? Setia terhadap Tuhan apapun yang terjadi, setia dalam iman kita. Bisakah kita pertahankan label setia? Setia terhadap pasangan meskipun keadaan sulit. Bisakah kita setia terus memegang janji kita setia yang telah diikat, dimenteraikan oleh nama Yesus Kristus di hadapan jemaat Tuhan dan para malaikatnya? Kita telah mengikat janji pada masa awal kita diberkati saat merajut mahligai rumah tangga. Bisakah kita terus berjuang setia? Tapi Pak Pendeta, aku kecewa Pak. Jadilah setia. Tapi Pak, aku sakit Pak. Upayakanlah engkau membuahkan buah kesetiaan. Apakah kita bisa mendapatkan label setia? Dalam mendukung pelayanan di gereja kita masing-masing, bisakah kita labelnya memiliki label setia? Pulanglah nanti dari tempat ini, perkarakan dirimu. Tuhan, bisakah aku mendapatkan label setia nanti? Bukan hanya dengan kata-kata kita mengaku bahwa kita berjuang memperagakan Kristus tanpa mengaplikasikan kesetiaan kita terhadap keluarga, terhadap pasangan, terhadap pelayanan kita. Kita berjuang Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap semoga saudara dan saya, kita bersama-sama mendapat mahkota dan label setia dari Tuhan kita yang agung dan mulia. Amin. Untuk firman Tuhan.